Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sutri Apunama Saputra dengan NIM 21103060049. Mata kuliah Hukum Perdata kelas Perbandingan Mazhab A. Dosen pengampu Anissa Dian Arini MH. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang hukum benda. Apa yang dimaksud dengan hukum benda? Hukum benda adalah seluruh aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda, hak-hak kebendaan. Pada umumnya yang diartikan dengan benda, baik itu benda yang terwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak, ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat dijadikan objek hukum. Lalu bagaimana pengertian benda menurut hukum KUH Perdata? Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, yang dinamakan kebendaan ialah barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak miliknya. Dan benda terbagi menjadi dua, yaitu hukum benda bergerak dan tidak bergerak. Namun selanjutnya kita dapat membedakan dengan benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karena sifatnya. Dalam pasal 510 KUH Perdata, benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan tidak bergabung dengan tanah. Contohnya hewan ternak, kursi, perabot, dan kendaraan. Yang kedua, karena penetapan undang-undang seperti yang terdapat dan tercantum dalam pasal 511 KUH Perdata. A. Hak pakai, hasil, dan hak pakai atas benda-benda bergerak. B. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. C. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang. D. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan, dalam dagang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pembedaan mengenai benda yang tidak bergerak. Yang pertama karena sifatnya. Tanah dan segala sesuatu yang melekat dengan tanah tersebut. Hal ini dicantumkan dalam pasal 506 KUH Perdata. Contohnya yaitu sebidang tanah yang dibangun rumah. Di dalamnya dapat perpohonan di dalam area tersebut. Namun yang kedua karena tujuan pemakaiannya. Dalam pasal 507 KUH Perdata yang dicantumkan yaitu segala sesuatu yang tidak secara permanen melekat dengan tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang agak lama. Dan yang ketiga karena ditentukan undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Hal ini dicantumkan dalam pasal 308 KUH Perdata. Contohnya hak pakai hasil atas benda tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang. 4 hal penting untuk membedakan antara benda bergerak dengan benda yang tidak bergerak. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasanya kita sudah menjelaskan tentang benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Hal ini ada 4 hal yang penting untuk kita membedakan antara benda bergerak dengan benda yang tidak bergerak. Yang pertama, mengetahui bezitnya, kedudukan berkuasa terhadap benda bergerak. Berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 ayat 1. Namun terhadap benda tidak bergerak tidak demikian. Yang kedua mengenai levering, penyerahannya.
Penyerahan terhadap benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata, sedangkan penyerahan terhadap benda tidak bergerak harus dengan balik nama. Yang ketiga, mengenai verjaring atau kadaluarsa terhadap benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa, sebab berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Benda bergerak mengenai adanya kadaluarsa. Yang keempat, mengenai beswaring atau pembebanannya. Pembebanan terhadap benda bergerak harus dengan gadai, sedangkan pembebanan benda yang tidak bergerak dengan hipotek. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila ada kata yang benar, itu semata-mata datang dari Allah. Mungkin hanya itu penjelasan tentang hukum benda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.